Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab dalam bidang hadis sahih, itulah Imam Bukhari. Beliau menyusun kitab besar beliau namanya Al-Jami'us Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, yang kemudian disyarah oleh ulama besar yang hidup pada 800 sekian, yaitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan Fathul Bari. Yang kemudian kitab Imam Bukhari ini dalam literatur, dalam urutannya ditempatkan nomor 1, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Walaupun kita tidak sebutkan Al-Quran itu kitab, tapi Sahih Bukhari. Di bawahnya ada Sahih Muslim, di bawahnya ada Sunan Abu Daud, di bawahnya ada Sunan Tirmidzi, di bawahnya ada Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, ada Nasai, ada Ibnu Majah yang disebut dengan Kutubus Sittah. Kemudian ditambah lagi 3 lagi, ada Musnad Ad-Darimi, ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini yang disebut dengan Kutubu Tis'ah. Jadi ada Kutubus Sittah, ada Kutubu Tis'ah. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian dalam memahami hadis banyak, sunnah banyak, bagaimana metode dalam memahaminya. Memahami hadis juga membutuhkan metode, karena kalau tidak ada metode memahami hadis akan ada kekeliruan di sana. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya sahih, tidak ada masalah. Jadi kalau saya sampaikan Sahih Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih, kemudian Sahih Bukhari derajat sahih, Sahih Muslim derajatnya sahih. Ada hadis yang menjadi bagaimana cara kita memahami sebuah hadis. Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat beliau ke Bani Quraidah, Rasul menyatakan, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, disyarah oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah-syarah hadis. Nah, perintah Rasulullah ini jelas, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi kemudian para sahabat dalam memahami hadis ini ada 2 pandangan. Satu memahaminya, salat makna jangan salat kecuali di Bani Quraidah, harus salat di Bani Quraidah, walaupun ketika itu dalam catatan sejarah sudah masuk waktu asar, sudah masuk waktu maghrib. Jadi salat asar sahabat itu udah waktu maghrib. Kenapa? Karena mereka salat di Bani Quraidah. Jarak Bani Quraidah daripada tempat yang diutus oleh Rasulullah sahabat itu ke Bani Quraidah jauh. Ada yang lain bukan itu dipahami bahwa maksud Rasulullah segera sampai di Bani Quraidah, boleh salat dalam perjalanan. Ya. Ini metode dalam memahami hadis. Sahabat Rasulullah hidup dekat dengan Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah langsung, berjumpa dengan Rasulullah, hari-hari bersama dengan Rasulullah. Tapi mereka bisa berbeda pemahaman dalam bidang hadis, tentu dalam konteks keilmuan. Tapi Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama, fama anna fal fariqain, beliau tidak menyalahkan kelompok yang pertama yang memahami model tadi atau kelompok yang kedua memahami model berikutnya. Beliau tidak menyatakan ini keliru. Itulah Rasulullah SAW. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira gambaran sekilas daripada pemaknaan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran atau terhadap Islam itu sendiri. Betapa sunnah ataupun hadis menduduki posisi penting di dalam hukum Islam. Maka betapa banyak para ulama yang kemudian menghafal hadis banyak sekali dengan sungguh-sungguh. Bahkan derajat mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada level Amirul Mukminin seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ada di bawahnya ada hakim, di bawahnya ada hafiz, di bawahnya ada muhaddits, di bawahnya ada talibul hadis itu sendiri. Maka ini menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya hadis di dalam
Islam itu sangat penting untuk terus dikaji, untuk membentengi Islam ini dari berbagai pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman radikal, pemahaman yang songsang kalau bahasa Malaysianya, atau pemahaman yang tidak tepat sasaran. Itu berawal ketika tidak dipahami hadis sebagaimana mestinya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan beliau menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian. Sebegitu jelas, terang tuntunan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Maka semestinya bagi kita hamba Allah, sebagaimana seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'atlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian, dan ulama-ulama yang terdapat karya-karya mereka tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Di mana ada yang tidak pada tempatnya, tentu saya memohon maaf. Kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini sudah mengkaji mengenai pembahasan sunnah tersebut. Mudah-mudahan sunnah yang telah terdapat dikodifikasi dalam berbagai literatur para ulama bisa kita pahami, bisa kita ejawantahkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari, dan terus kita mengkaji, mentelaah, karena Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita untuk terus mengkaji sunnah tersebut, sehingga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan itu barometer kecintaan kita kepada Rasulullah. Qul in kuntum, katakan jika kalian menyatakan tuhibbunallah, mencintai kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, insyaallah akan mencintai kalian. Itulah seruan daripada Rasulullah untuk kita semua, untuk terus belajar mengkaji sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.